Malam di Solo terasa mencekam. Suasana kota yang biasanya tenang berubah drastis sejak kelompok preman mulai menunjukkan taringnya. Di berbagai sudut, terjadi bentrokan kecil antara aparat keamanan dan kelompok kriminal yang merasa wilayah kekuasaan mereka terancam oleh kebijakan baru pemerintah daerah. Beberapa kendaraan terbakar, kaca-kaca pertokoan pecah, dan warga memilih mengunci diri di rumah untuk menghindari bahaya. Di sebuah ruangan khusus di balai kota, Gibran duduk dengan ekspresi serius. Laporan demi laporan masuk ke meja kerjanya, berisi data tentang eskalasi kekacauan yang kian meluas. Keputusan tegas harus segera diambil, terutama karena malam itu Wakil Presiden berada di Solo untuk menghadiri acara resmi. Keamanan orang nomor 2 di negara ini berada dalam ancaman besar, dan kesalahan sedikit saja bisa berujung pada krisis nasional. Beberapa ajudan dan pejabat kepolisian berdiskusi dengan nada tegang. Mereka telah menyiapkan pengamanan ketat di sekitar hotel tempat Wapres menginap, namun ada informasi yang lebih mengkhawatirkan. Sebuah kelompok kriminal besar disebut-sebut telah menyusup ke dalam sistem keamanan kota. Mereka bukan hanya preman jalanan biasa, melainkan sindikat yang memiliki sumber daya, senjata, dan pengaruh luas. Di luar balai kota, situasi semakin tak terkendali. Sebuah pos polisi di kawasan strategis diserang oleh gerombolan bertopeng, sementara laporan tentang penjarahan mulai bermunculan. Polisi yang dikerahkan terpaksa membagi fokus, membuat kekuatan mereka terpecah. Di tengah kekacauan ini, ada desas-desus bahwa sindikat tersebut memiliki rencana besar, menggagalkan perjalanan Wapres keluar dari Solo dan menjadikannya sandera untuk tujuan tertentu. Gibran menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai titik kota. Kilatan api dari kendaraan yang terbakar, kepulan asap hitam yang membumbung, serta kelompok massa yang berkumpul dengan wajah penuh amarah, menciptakan gambaran yang tidak mengenakan. Ia sadar bahwa situasi ini tidak bisa diatasi dengan prosedur biasa. Dibutuhkan langkah ekstrim untuk memastikan keselamatan Wapres. Dalam kebingungannya, sebuah nama terlintas di benaknya. Seorang pria yang telah lama meninggalkan dunia kelam, namun masih memiliki pengaruh kuat di dunia jalanan. Dia bukan polisi, bukan pejabat, tapi seorang legenda yang namanya ditakuti oleh banyak preman di negeri ini. Jika ada satu orang yang mampu menghadapi kelompok kriminal ini di medan mereka sendiri, hanya dia yang bisa melakukannya. Tanpa ragu, Gibran mengambil ponselnya dan mengetikkan pesan singkat. Beberapa detik kemudian, ia menekan tombol panggil. Suara di seberang terdengar berat dan penuh wibawa. "Aku tahu kau tak akan menghubungiku jika bukan karena masalah besar," suara itu berbicara sebelum Gibran sempat menjelaskan. Wali Kota Solo menarik napas dalam. Kota ini dalam bahaya. Wapres harus dikeluarkan malam ini juga, atau kita akan menghadapi krisis yang lebih besar. Aku butuh bantuanmu. Ada keheningan sesaat di ujung telepon, seolah pria itu tengah menimbang sesuatu. Namun, tanpa banyak basa-basi, ia akhirnya menjawab, "Berikan aku lokasi dan informasi lengkap. Aku akan segera bergerak." Gibran menutup telepon dengan sedikit lega, namun ketegangan belum hilang sepenuhnya. Keputusan ini bukan tanpa risiko, tetapi dalam kondisi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Jika kota ini ingin selamat dari kehancuran, maka bantuan dari sosok yang pernah menguasai dunia jalanan adalah satu-satunya harapan. Gibran menatap layar ponselnya yang kini menampilkan panggilan berakhir. Dadanya berdebar kencang. Keputusan menghubungi Hercules bukan hal yang mudah. Ia tahu reputasi pria itu, seorang legenda jalanan yang pernah menguasai dunia preman, lalu menghilang setelah memilih jalur berbeda. Meminta bantuannya berarti memasukkan seseorang dari masa lalu kelam ke dalam konflik yang berbahaya. Namun, dalam situasi ini, tidak ada pilihan lain. Di luar, suasana semakin panas. Jeritan warga terdengar dari kejauhan, diiringi suara sirene yang meraung-raung. Beberapa ruas jalan utama dipenuhi massa yang bergerak liar. Aparat keamanan kewalahan menghadapi serangan sporadis yang terjadi di berbagai titik.
Kelompok preman yang tadinya hanya menebar ancaman kini bertindak lebih jauh. Mereka mulai menyandera warga dan merusak fasilitas umum. Di hotel tempat wakil presiden menginap, pasukan keamanan sudah bersiaga penuh. Namun, laporan intelijen yang baru saja diterima membuat ketegangan semakin memuncak. Ada informasi bahwa sindikat kriminal telah menyuap beberapa petugas di dalam tim pengamanan. Ini berarti ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi, Hercules duduk diam dalam kegelapan. Wajahnya keras seperti batu, matanya menatap layar ponselnya yang masih menyala. Sudah lama ia menjauh dari dunia yang dulu membesarkan namanya. Namun, panggilan dari Gibran membangkitkan sesuatu dalam dirinya, sebuah dorongan yang tidak bisa diabaikan. Ia berdiri, meraih jaket kulitnya, lalu melangkah keluar dari ruangan kecil itu. Di luar, beberapa orang yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya berdiri menunggu. Mereka adalah orang-orang yang dulu berjuang bersamanya di jalanan, yang kini menjalani hidup baru setelah ia menarik diri dari dunia preman. "Kita punya tugas," ucapnya singkat. Tanpa banyak bertanya, mereka mengangguk dan segera bersiap. Kendaraan melaju cepat menembus malam Solo yang bergejolak. Dalam perjalanan, Hercules menerima informasi tambahan dari jaringan bawah tanahnya. Semua mengarah pada satu hal, serangan terhadap Wapres bukan sekadar aksi brutal biasa, melainkan bagian dari rencana besar untuk mengacaukan kestabilan negara. Di balai kota, Gibran terus memantau pergerakan. Matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan situasi terkini. Ia menggenggam ponsel erat, menunggu kabar dari Hercules. Waktu terus berjalan, dan ancaman semakin nyata. Jika langkah mereka terlambat sedikit saja, segalanya bisa berakhir dalam kehancuran. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat Gibran menarik napas lega sekaligus tegang. "Aku sudah di sini." Hercules telah tiba di Solo. Pertarungan baru saja dimulai. Langit malam Solo masih dipenuhi kepulan asap hitam dari kendaraan yang terbakar. Suara kaca pecah dan teriakan warga bercampur dengan sirene yang tak kunjung berhenti. Situasi semakin kacau, dan kelompok kriminal mulai menguasai beberapa titik strategis di kota. Di tengah ketegangan itu, sebuah mobil melaju cepat, melewati jalanan yang dipenuhi pengunjuk rasa. Di dalamnya, Hercules duduk diam, wajahnya datar, tetapi matanya tajam membaca setiap pergerakan di luar. Sampingnya, seorang pria dengan bekas luka di pelipisnya berbicara pelan. Solo sudah bukan kota yang sama seperti dulu. Mereka bukan preman biasa, mereka punya senjata, punya orang dalam. Hercules tidak langsung menjawab, ia hanya mengamati, menghafal, dan menganalisis. Tangannya mengepal di atas paha, pikirannya bekerja cepat. Setelah beberapa saat, ia menoleh. Siapa pemimpinnya? Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Namanya Damar. Dulu dia cuma kaki tangan kecil di Jakarta, tapi sejak kau pergi, dia naik pangkat. Sekarang dia punya pasukan sendiri, dan orang-orangnya tidak segan membunuh. Mendengar nama itu, Hercules tersenyum kecil, senyum yang lebih terasa seperti ancaman daripada kebahagiaan. Damar, nama itu bukan asing baginya. Ia pernah mengenal pria itu di masa lalu, seorang pengkhianat yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Jika dia yang berada di balik kekacauan ini, maka situasinya jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Mobil berhenti di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di dalamnya, beberapa orang sudah menunggu. Mereka adalah mantan anak buah Hercules yang kini menjalani kehidupan normal. Tapi malam ini, mereka kembali ke dunia lama mereka. Bukan untuk merampas, bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi kota yang pernah menjadi rumah mereka. Seorang pria bertubuh besar mendekat, wajahnya penuh bekas luka pertempuran lama. "Kami semua di sini karena percaya padamu. Kau meninggalkan dunia ini, tapi dunia ini belum benar-benar meninggalkanmu." Hercules menatap mereka satu persatu.
Wajah-wajah yang dulu ia kenal sebagai petarung tangguh, kini berdiri dengan tekad baru. Ia tidak perlu banyak bicara, mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Setelah mengambil perlengkapan yang diperlukan, mereka mulai bergerak. Hercules menghubungi Gibran, suaranya tetap tenang meskipun situasi semakin genting. Aku butuh semua informasi tentang rute pelarian Wapres. Jika ada jalan yang sudah dikuasai Damar, aku harus tahu. Gibran tidak membuang waktu. Ia segera mengirimkan data yang diperlukan. Waktu semakin menipis, dan mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Saat itu juga, Hercules tahu satu hal, malam ini, Solo bukan hanya tentang menyelamatkan seorang pemimpin. Ini adalah pertarungan untuk mengembalikan ketertiban, untuk menunjukkan bahwa teror tidak akan pernah menang. Dengan satu isyarat, ia dan timnya bergerak. Bayangan mereka menyatu dengan gelapnya malam, menuju pertempuran yang tidak bisa dihindari. Malam semakin larut, tetapi Solo belum juga tenang. Di berbagai sudut kota, bentrokan masih berlangsung. Asap hitam membubung dari bangunan yang terbakar, menambah kesan kelam pada malam yang penuh ketegangan. Wapres masih berada di dalam hotel dengan pengamanan ketat, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa kelompok Damar telah mendekat. Mereka menyusup melalui jalur yang tidak terdeteksi aparat, menandakan bahwa pengkhianatan benar-benar terjadi di dalam sistem keamanan. Di sebuah lorong gelap dekat gudang tua, Hercules dan timnya berkumpul. Peta kota terbuka di atas meja kayu yang usang. Jari telunjuknya bergerak mengikuti rute yang telah ditandai. Kita tidak bisa lewat jalur utama. Damar pasti sudah menguasai semua akses keluar. Kita harus mencari jalan lain. Seorang pria berambut cepat bersuara. Terowongan bawah tanah di dekat stasiun lama. Hanya sedikit yang tahu keberadaannya, tapi butuh kecepatan karena lorong itu bisa runtuh kapan saja. Hercules mengangguk. Itu pilihan terbaik. Bagus. Aku akan membawa Wapres ke sana, kalian bersihkan jalan dari penghalang. Tidak boleh ada yang mengikuti kita. Di saat yang sama, di lantai tertinggi hotel, seorang pria berkemeja hitam berdiri di balik jendela, mengamati kerusuhan di luar. Tatapannya dingin. Damar tahu bahwa waktunya semakin dekat. Malam ini harus menjadi puncak dari semua rencananya. Jika ia berhasil menahan Wapres sebagai sandera, pemerintah akan berlutut. Dari earpiece-nya, suara seseorang terdengar. Kami melihat pergerakan mencurigakan di selatan. Sepertinya mereka mencoba membawa Wapres keluar dari rute lain. Damar menyeringai. Bagus. Kirim orang-orang kita ke sana. Pastikan mereka tidak lolos. Di dalam hotel, Gibran berjalan cepat menuju ruangan tempat Wapres menunggu. Wajahnya tegang. Kita harus segera pergi. Mereka sudah tahu rencana kita. Wapres, seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam, mengangguk tanpa banyak bertanya. Ia tahu situasi sudah di luar kendali, dan mempercayakan nyawanya kepada Hercules bukanlah pilihan biasa. Namun, melihat kegentingan ini, tidak ada ruang untuk ragu. Saat mereka bersiap meninggalkan ruangan, ledakan terdengar dari lantai bawah. Alarm berbunyi, tanda bahwa kelompok Damar sudah mendekat. Waktu semakin menipis. Hercules berjalan paling depan, matanya liar mencari setiap kemungkinan ancaman. Dengan gerakan cepat, mereka bergerak menuju lift darurat yang akan membawa mereka ke basement. Setiap langkah terasa seperti berjudi dengan maut. Di luar, kelompok Damar sudah mengepung area sekitar. Mereka datang dengan senjata, siap menghentikan siapapun yang mencoba melarikan diri. Hercules merasakan sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan, getaran pertempuran, adrenalin yang membakar setiap sarafnya. Ia menatap Gibran sekilas, lalu berbisik, bersiaplah. Malam ini, kita berjalan di jalan menuju neraka. Dan dengan itu, pintu lift terbuka. Peperangan pun dimulai. Pintu lift terbuka di basement yang gelap dan sunyi. Udara lembab bercampur bau besi menyengat. Hanya suara langkah kaki yang menggema di lorong sempit. Wapres berjalan di antara Hercules dan Gibran, dikawal beberapa orang yang masih setia.
Namun, insting Hercules mengatakan mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, suara letusan senjata membelah keheningan. Peluru menghantam dinding beton, memercikkan serpihan yang nyaris mengenai mereka. Tanpa berpikir panjang, Hercules menarik Wapres ke balik pilar beton, sementara Gibran menunduk, menekan tubuhnya ke dinding. "Damar sudah tahu kita di sini," bisik Gibran. Hercules menarik napas dalam, tangannya meraba senjata di pinggangnya. "Mereka tidak akan membiarkan kita keluar hidup-hidup." Dari kegelapan, siluet pria-pria bersenjata mulai bergerak, mendekat dengan hati-hati. Hercules memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyebar. Tembakan kembali dilepaskan, kali ini lebih dekat. Percikan api terlihat di setiap sudut lorong saat peluru menghantam permukaan keras. Salah satu anak buah Hercules mencoba membalas tembakan, namun seketika roboh dengan darah mengalir dari bahunya. Gibran bergegas menariknya ke tempat aman. "Kita tidak bisa bertahan di sini terlalu lama," seru Gibran. Hercules tahu itu benar. Mereka harus bergerak cepat sebelum lawan semakin banyak. Dengan gerakan cekatan, ia meraih granat asap dari sakunya, menarik pin, lalu melemparkannya ke depan. Dalam hitungan detik, lorong dipenuhi kabut tebal yang mengaburkan pandangan. "Gerak sekarang," teriaknya. Mereka berlari menembus asap, menempuh jalur yang sudah direncanakan. Damar mungkin sudah mengepung mereka, tetapi dia tidak mengenal lorong ini seperti Hercules. Setiap tikungan, setiap jalan buntu, sudah dihafalnya sejak lama. Namun, di tengah pelarian, suara langkah berat terdengar dari depan. Hercules berhenti mendadak. Siluet-siluet besar muncul dari asap, pasukan Damar telah menghadang jalan keluar. Dari balik kabut, sebuah suara terdengar, penuh ejekan. "Kau benar-benar kembali ke dunia ini, Hercules. Sayang sekali, hanya untuk mati di sini." "Damar." Hercules menegakkan tubuhnya, menatap tajam ke arah sosok itu. "Aku kembali bukan untuk mati, tapi untuk mengakhiri permainan ini." Sebuah senyuman licik terukir di wajah Damar. "Kita lihat siapa yang keluar dari lorong ini hidup-hidup." Dalam sekejap, pertarungan baru dimulai, lebih brutal, lebih mematikan. Dan di tengah asap yang mulai menipis, bayangan Hercules melangkah maju, bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan segalanya. Lorong gelap di bawah kota Solo berubah menjadi medan tempur. Suara letusan senjata menggema di antara dinding beton yang dingin, bercampur dengan suara langkah kaki yang tergesa. Asap dari granat masih menyelimuti sebagian area, tetapi bayangan-bayangan musuh mulai tampak. Hercules bergerak cepat. Dengan satu tembakan tepat, ia menjatuhkan salah satu anak buah Damar yang mencoba mendekat. Teriakan kesakitan terdengar, tetapi itu hanya awal. Dari sisi lain, pria bertubuh besar dengan parang di tangan menyerbu, matanya merah penuh amarah. Hercules menunduk, menghindari tebasan yang nyaris mengoyak lehernya. Dalam satu gerakan kilat, ia meninju perut lawannya, lalu menghantamkan sikunya ke rahang pria itu. Tulang berderak, tubuh besar itu terhuyung sebelum roboh tak sadarkan diri. Gibran dan beberapa anak buahnya terus melindungi Wapres, menembak ke arah pasukan Damar yang semakin agresif. Mereka tidak sekadar ingin menangkap, mereka ingin membantai. Damar, berdiri di ujung lorong, tersenyum sinis melihat pertarungan itu. Dengan santai, ia menyulut rokok, lalu menghembuskan asapnya pelan. "Aku selalu bertanya-tanya, Hercules," suaranya datar, tetapi menusuk. "Kau bisa saja pergi, hidup tenang, tetapi kenapa kembali? Apa kau rindu darah dan peluru?" Hercules menatapnya tajam. "Aku kembali bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mengakhiri kebusukanmu." Damar tertawa, lalu menjentikkan abunya. "Kau selalu sok pahlawan, tapi lihat dirimu sekarang, terjebak, dikepung, dan akan mati di bawah tanah seperti tikus." Hercules tidak menjawab, matanya melirik sekeliling, mencari celah. Jalur keluar ada di belakang Damar, tetapi mereka harus menerobos pertahanan yang semakin kuat. Saat itu juga, suara gemuruh terdengar dari atas. Bangunan di atas mereka mulai bergetar.
Entah siapa yang memicu ledakan, tetapi itu cukup untuk mengalihkan perhatian sejenak. Sekarang, teriak Hercules. Ia melompat ke depan, menembak dua musuh yang berdiri di dekat Damar. Gibran dan yang lainnya mengikuti, menembus kekacauan dengan kecepatan tinggi. Peluru berdesing di udara, memantul di dinding lorong. Damar menghindar ke belakang, wajahnya berubah marah. "Bunuh mereka!" teriaknya. Hercules terus maju, menembak tanpa ragu, hingga akhirnya hanya tersisa jarak beberapa meter antara dirinya dan Damar. Untuk sesaat, hanya ada keheningan di antara mereka. Damar menarik pisau dari sabuknya, sementara Hercules mengepalkan tinjunya. Duel terakhir di bawah tanah pun dimulai. Kilatan pisau di tangan Damar berkilau samar di bawah cahaya redup lorong. Nafasnya terengah, namun tatapannya tetap tajam dan penuh kebencian. Di hadapannya, Hercules berdiri tegap, tubuhnya tegang, siap menghadapi serangan mematikan. "Sudah terlambat untuk mundur," suara Damar bergetar penuh emosi. "Kau harus mati malam ini, Hercules." Tanpa peringatan, Damar menerjang dengan kecepatan tinggi. Pisau di tangannya meluncur dalam tebasan cepat, mengincar leher lawan. Hercules nyaris tak sempat menghindar, tubuhnya melesat ke samping, tetapi ujung pisau tetap menyayat bahunya. Darah mengalir, membasahi lengan bajunya. Namun, Hercules tidak mundur. Dengan gerakan balasan, ia melayangkan pukulan keras ke perut Damar, membuat pria itu terdorong ke belakang beberapa langkah. Damar tersenyum miring, seakan menikmati rasa sakit itu. "Dulu kau lebih cepat," ejeknya. Hercules mengatur napas, matanya tetap terkunci pada lawan. "Dan dulu kau tidak setega ini." Damar menggeram, lalu kembali menyerang. Kali ini lebih brutal. Pisau di tangannya berputar, mengincar setiap celah pertahanan Hercules. Mereka bertarung dalam jarak dekat, tinju dan pisau beradu dalam duel sengit. Sementara itu, di belakang mereka, Gibran dan yang lainnya terus bertahan dari serangan sisa anak buah Damar. Peluru masih berdesing, membuat lorong semakin berisik dan mencekam. Wapres dijaga ketat, tetapi waktu mereka semakin menipis. Jika mereka tidak segera keluar, bala bantuan Damar akan tiba, dan mereka akan habis. Hercules tahu ini harus diakhiri sekarang. Saat Damar kembali menyerang, Hercules membiarkan dirinya terlihat lengah. Pisau lawannya melesat, tetapi di detik terakhir, ia menangkap pergelangan tangan Damar dengan cengkeraman besi. Mata Damar membelalak, sadar bahwa ia telah terperangkap. Dengan satu gerakan cepat, Hercules memutar tangan Damar ke belakang, membuat pisau itu terlepas dan jatuh berdering di lantai. Lalu, dengan tenaga penuh, ia menghantamkan kepalan tangannya ke wajah Damar. Satu pukulan, dua pukulan, Damar terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tetapi ia masih tersenyum. "Kau pikir bisa mengalahkanku semudah itu?" Hercules tidak menjawab. Dengan satu tendangan keras, ia menghantam dada Damar, membuat pria itu terpental ke belakang dan jatuh menabrak pipa baja. Damar mengerang, mencoba bangkit, tetapi kakinya lemas. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Hercules melangkah mendekat, mengangkat senjatanya, menodongkan moncong pistol tepat di antara mata Damar. Selesai sudah, suaranya dingin. Damar menelan ludah, tetapi tidak ada ketakutan di matanya. Justru ada kilatan kepuasan. "Kau bisa membunuhku, Hercules. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Kota ini sudah terbakar, dan aku bukan satu-satunya yang ingin melihatnya hancur." Tiba-tiba, suara ledakan lain mengguncang lorong. Tanah bergetar, dan dari kejauhan, terdengar suara-suara mendekat. Bala bantuan Damar datang. Hercules mengutuk dalam hati. Tidak ada waktu lagi. Ia menatap Damar sekali lagi, lalu menurunkan senjatanya. "Kau tidak layak mati di sini. Kau akan menghadapi hukuman yang lebih berat." Tanpa membuang waktu, ia berbalik dan berlari menuju kelompoknya. Gibran sudah menunggu dengan wajah cemas. "Kita harus keluar sekarang," seru Gibran. Hercules mengangguk, lalu memimpin mereka berlari ke arah pintu keluar terowongan.
Di belakang mereka, suara langkah kaki musuh semakin dekat, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Malam itu, mereka melangkah keluar dari lorong dengan napas tersengal, belum menang, tetapi masih hidup. Namun, Hercules tahu ini belum berakhir. Selama Damar masih bernapas, perang ini hanya akan semakin besar. Udara malam Solo terasa panas, bukan hanya karena kebakaran yang melalap beberapa sudut kota, tetapi juga karena ketegangan yang menggantung di udara. Hercules, Gibran, dan para pengawal Wapres melangkah cepat keluar dari lorong bawah tanah. Nafas mereka masih terengah setelah pertarungan brutal di dalam. Namun, kebebasan itu hanya sementara. Di kejauhan, suara sirene meraung, bercampur dengan gemuruh kendaraan berat yang mendekat. Damar mungkin tertinggal di lorong, tetapi pasukannya masih bergerak. "Kita belum aman," bisik Gibran, matanya menyapu jalanan yang dipenuhi bayangan-bayangan mencurigakan. Hercules segera mengambil alih. "Kita butuh kendaraan. Tidak bisa tetap di sini terlalu lama." Salah satu anak buahnya menunjuk sebuah van hitam yang diparkir di tepi jalan. "Kita bisa pakai itu." Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas ke arah van. Hercules memecahkan kaca jendela dengan sikunya, membuka pintu dari dalam, dan dengan cepat menyalakan mesin. Gibran membantu Wapres masuk, sementara yang lain bersiaga mengawasi sekitar. Namun, saat roda mulai berputar, suara tembakan meledak di udara. "Awas!" teriak salah satu pengawal. Peluru menghantam bagian belakang van, memecahkan kaca dan menimbulkan percikan api kecil di bodi mobil. Hercules menginjak pedal gas dalam-dalam, memacu kendaraan melintasi jalan yang berantakan. Di belakang mereka, dua mobil hitam melaju dengan kecepatan tinggi, mengejar tanpa ragu. "Kita tidak bisa terus dikejar seperti ini," seru Gibran, matanya penuh kecemasan. Hercules menggertakkan giginya. Dia tahu mereka butuh jalan keluar. Kota ini adalah rumahnya, dan setiap tikungan, setiap gang sempit, telah dihafalnya sejak lama. "Tahan napas," katanya sebelum membelok tajam ke gang kecil di antara dua bangunan tua. Ban van berdecit keras, hampir membuat kendaraan itu terguling. Salah satu mobil pengejar gagal mengantisipasi manuver itu dan menabrak dinding, meledak dalam dentuman hebat. Namun, satu mobil lagi masih mengejar. Dari jendela belakang, salah satu anak buah Damar menodongkan senjata otomatis, bersiap menembak. Tetapi sebelum dia bisa menarik pelatuk, Gibran, dengan kecepatan kilat, mengangkat pistolnya dan melepaskan satu tembakan tepat ke ban depan mobil pengejar. Ledakan kecil terdengar, mobil itu oleng, menabrak trotoar, lalu terbalik dengan suara gemuruh. Hercules tidak memperlambat laju kendaraan. Mereka terus melaju hingga mencapai perbatasan kota, menuju tempat yang lebih aman. Namun, di dalam van yang kini hening, semua orang tahu satu hal, pertempuran ini belum selesai. Damar masih hidup, dan selama dia masih bernafas, mereka belum benar-benar menang.